Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi ketika kita bicara pandangan hidup bangsa Indonesia, sungguhnya Pancasila itu berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir maupun batin dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ini kalau sudah dijadikan pedoman hidup sehari-hari, ya, Pancasila sudah diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, serta kegunaannya oleh bangsa Indonesia, serta menimbulkan tekad yang kuat untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan nyata. Nah, ini yang selalu ditekankan bahwa bicara tentang pandangan hidup bangsa, kita bicara bagaimana bangsa Indonesia ini, ya, melaksanakan, mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Karena apa? Ya, jauh hari sebelum Soekarno, Hatta, dan rekan-rekan, ya, mengkristalisasi nilai Pancasila dan diberi nama Pancasila, ya, nilai-nilai dasar itu sudah tertanam di dalam sanubari masyarakat yang ada di Nusantara. Ya, ya, zaman kerajaan mungkin nilai-nilai Pancasila itu sudah ada, dan itu terbentuk tidak hanya, ya, dalam artian interaksi secara lokal saja, bisa jadi terbentuk karena memang adanya interaksi dengan dunia luar, baik dalam perdagangan, politik, maupun dalam pertukaran kebudayaan. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa, ya, ada pendapat dari Ponsafini, ya, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Polges, jiwa rakyat, jiwa bangsa. Nah, ini Pancasila adalah jiwanya bangsa Indonesia yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu sejak dahulu sudah ada, ya. Ini menurut Bakri tahun 1994. Jadi peradaban Nusantara ini ada, ya disitulah, ya, jiwa bangsa Indonesia itu sudah bertanam. Nilai-nilai rasa gotong royong, nilai-nilai ketuhanan, persatuan, ya, kemudian musyawarah, kemudian keadilan, itu sudah menjadi darah daging bangsa Indonesia sejak dulu. Jadi tidak aneh ketika kita bicara tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa, ya memang sudah dijiwai oleh bangsa kita sejak dulu. Artinya nilai yang sudah bagus ini kemudian dikemas oleh para tokoh bangsa, kemudian dikenal dengan Pancasila. Seiring perjalanan waktu, generasi sudah berubah. Kita masuk generasi 2020-an, di mana setiap generasi ini punya, ya, ciri dan atau karakter yang berbeda-beda. Sekarang generasi milenial, generasi yang digital, generasi yang mengedepankan perubahan baik secara lokal maupun global. Berbeda ketika kita bicara tentang demokrasi tahun 70, 80, atau 90. Anda lahir di zaman digital, di mana teknologi sudah ada, maju, ya, dan harus hidup untuk saat ini dan masa depan. Artinya untuk masa depan harus dipersiapkan, minimal jiwanya jangan sampai tidak ada. Jiwa siapa? Jiwa yang kita kenal sebagai jiwa bangsa Indonesia atau Polges ini yang memang sudah tertanam di dalam diri kita. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Para tokoh bangsa, ada Soekarno, ada Muhammad Yamin, ada Sutomo, ada Hatta, ya, kemudian ada Mr. Kasman Singodemejo dan lain-lain, ya, sudah memiliki satu komitmen perjanjian yang sangat mulia, perjanjian luhur ini. Artinya nilai-nilai Pancasila yang sebagai jiwa bangsa dan jadi kepribadian itu sudah disepakati. Kalau sudah disepakati, sudah jadi konsensus politik, ya, oleh para pendiri bangsa ini. Artinya sudah fix
sebagai dasar negara. Jadi kesepakatan para tokoh bangsa ini tentang Pancasila sebagai dasar negara, bukti bahwa pilihan pada saat itu ya merupakan pilihan yang tepat. Meskipun dalam piagam Jakarta ada perubahan, yang terutama sila pertama, itu membuktikan bahwa inilah loh nilai-nilai yang sangat luhur yang memang dijunjung tinggi oleh masyarakat kita. Ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Parisa, ada yang ditanyakan, Parisa? Belum ada, Pak. Mispa? Ada yang Belum ada, Pak. Kemudian Bram, ada yang ditanyakan? Tentang pengaturan azan. Sekarang tentang penggantian logo halal MUI dari diambil oleh negara. Pertanyaan saya begini, nanti kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila tentu saja. Apa sih pendapat Anda terkait dengan perubahan itu dari sudut pandang Anda sebagai mahasiswa Telkom University? Saya ingin yang pertama Maispa dulu. Silakan Maispa. Kalau menurut saya ya Pak, ini kan perubahan logo halalnya ini jadi kayak semacam gunungan wayang ya Pak ya. Terus juga warnanya juga berubah jadi warna ungu. Menurut saya ada plus minusnya, dimana kalau plusnya dulu itu ya pasti lebih kental gitu nilai-nilai kebudayaan Indonesianya. Terus juga nggak tahu ya Pak ya. Sebenarnya saya juga nggak terlalu tahu apa tujuannya diubah seperti itu. Tapi kalau menurut saya minus dari perubahan logo tersebut, bacaan itu kan tulisan Arab ya Pak ya, dan itu menurut saya karena diubah bentuknya jadi gunungan wayang, agak menjadi lebih susah untuk dibaca gitu, untuk dikenali huruf-huruf Arabnya. Kemudian apalagi kalau untuk orang-orang yang awam dan juga ya itu bakal berubah sekali gitu bentuk tulisan huruf Arabnya. Kemudian juga untuk warnanya, kalau saya kan juga lihat perbandingan logo-logo halal dari Indonesia yang baru itu yang warna ungu dan juga dari negara-negara yang lainnya, dan di negara-negara lain itu kebanyakan emang warna hijau dan juga tidak dikreasikan gitu loh Pak tulisan halalnya gitu. Jadi kalau menurut saya, karena emang hijau itu kan emang Islam identik dengan warna hijau seperti itu. Jadi karena perubahan ini saya pikir mengurangi sedikit nilai-nilai Islamnya seperti itu. Oke, Mispa, terima kasih bagus ya opininya. Saya selanjutnya Parisa, silakan. Baik, menurut saya tadi udah dijelasin lengkap banget sama Maiswa ya. Menurut saya juga agak kurang jelas tulisan halalnya. Itu aja sih kalau menurut saya ya Pak ya. Saya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut gitu untuk maksudnya sama dan mungkin pengen ganti logo aja. Menurut saya itu hal yang wajar gitu. Tapi kalau nggak diganti juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya seperti itu, nggak terlalu ngaruh juga Pak. Cuma mungkin dari Kemenaknya ingin menggabungkan antara yang Jawa, hal-hal Jawa kayak gitu, yang tadi bilang kayak wayang sama unsur Arab gitu, halal kan tulisan Arab gitu ya. Cuma mungkin maksudnya bagus tapi hasilnya jadi kurang jelas gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Reza. Selanjutnya Bramas Tri, silakan. Ya Pak, menurut saya pun nggak terlalu ngaruh sih Pak kalau dicantumin dengan nilai-nilai Islam gitu Pak. Dan saya pun nggak terlalu mempermasalahkan tentang warna, tentang bentuknya. Yang penting logo halalnya terbaca jelas aja Pak. Oke, bagus. Jadi kalian generasi milenial tidak masalah sebetulnya dari segi simbol atau logo tersebut. Oke, silakan ada yang punya perspektif lain, misalnya dalam perspektif politis, ya, atau memang dalam kajian historis. Boleh, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Ya, mungkin kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya,
Karena di sini juga ada muatan nilai demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat. Baik, saya ulas. Saya di sini akan memposisikan sebagai akademisi. Jadi saya akan melihat dari beberapa aspek. Ya, yang pertama aspek legal, hukum. Ya, ini mungkin teman-teman yang ada di kelas ini juga mungkin sudah ada yang tahu dan juga ada yang belum. Jadi kalau mau buka lagi pembahasan sejarah ya terkait aspek legal hukum, jadi ini dimulai ketika masa akhir jabatan Presiden SBY. Jadi zamannya SBY itu mengeluarkan peraturan pemerintah nomor kalau tidak salah nomor 33 tahun 2013-2014. Isinya terkait dengan ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, ya itu. Nah, begitu SBY selesai, Jokowi naik, itu dilanjutkan oleh pemerintahan pertama Jokowi dan kedua. Baru sekarang terlaksana. Jadi amanat jadi secara legal, jadi bahwa Pak Jokowi mengeluarkan edaran ya breakdown dari aturan yang zamannya Pak SBY dibuat. Jadi sekali lagi Kemendak mengeluarkan itu bukan tanpa alasan yang jelas. Ini dalam perspektif legal, karena itu adalah amanat dari undang-undang. Ya, MUI itu adalah ormas. Sekali lagi, MUI itu adalah ormas. Ya, organisasi masyarakat, bukan badan negara. Ya, itu satu. Dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh rezim Orde Baru. Ya, dibentuk oleh rezim Orde Baru. Zamannya Pak Harto itu dibentuk. Karena strategi Pak Harto itu kondusif, dia merangkul berbagai pihak, ya termasuk organisasi Islam pada saat itu disatukan dan dibentuklah Majelis Ulama Indonesia. Ya, dulu punya tugasnya tuh tupoksinya fatwa dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian banyak kejadian-kejadian yang memang berbau politis dan juga berbau legal. Nah ini, jadi kalau dalam kajian perspektif legal itu, jadi ini adalah amanat undang-undang. Jadi negara ingin mengambil alih sesuatu yang seharusnya oleh negara diatur. Ya, pengeluaran sertifikat halal ini harus dilakukan oleh negara. Ya, siapa? Di bawah Kemenag. Nah, yang ada di zamannya Pak SBY itu ada yang namanya BP, ya, JPH. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, jadi begitu ini baru ditindaklanjuti ketika zaman periode Jokowi yang kedua. Nah, dari situlah ya saya juga tidak begitu permasalahan, betul kata Mespa, dalam segi estetika Islami mungkin warna hijau lebih nuansanya lebih kental ya Mespa ya, setuju. Tapi di sisi lain mungkin kalau orang kaligrafi itu ada yang suka kaligrafi di sini ya, di situ ada hot artinya aliran-aliran dari kaligrafi yang mungkin Kemenag saja yang memang membuat aliran tulisan logo halal itu yang seperti sekarang ya, kalau dilihat seperti gunungan dalam pewayangan. Jadi bagi saya logo rubah itu nggak masalah, yang jelas substansinya jelas gitu ya, betul kata Farisa tadi, Brahma tadi ya, bahwa sesuatu yang memang negara harus mempunyai itu. Ya karena sekarang sudah mulai agak berubah nih Mas Pak. Ya segala produk termasuk kulkas itu disertifikasi halal. Kulkas makanan kucing, coba. Ya, setuju nggak ada kulkas pakai produk halal? Ya, ada makanan kucing pakai produk halal. Sedangkan produk halal itu kan untuk manusia tuh. Ini yang mengandung babi, yang tidak mengandung babi misalkan. Tapi ini kulkas, sampai kulkas MUI itu mengeluarkan sertifikasi. Makanan kucing pun ya halal haram gitu ya di sini. Nah, dari situlah mungkin dasar kebijakan yang memang dikeluarkan pemerintah ini dikembalikan oleh pemerintah loh. Ya makanya jadi sejak Maret ini, awal Maret ini bertahap. Jadi logo yang sudah ada yang dulu dibiarkan habis masa daluarsanya. Jadi ketika perpanjangan akan dilanjutkan dengan logo yang baru. Jadi supaya tidak menimbulkan polemik. Itu dalam perspektif legal. Tapi dalam perspektif politis mungkin banyak panjang ceritanya. Cuma saya tidak menyerot. Yang jelas saya akan mengkaji dalam aspek Pancasila saja di sini. Ya, kenapa sih kita selalu berpolemik oleh hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting, betul ya,
karena masih banyak hal-hal yang penting ya di sini. Nah, disinilah bedanya negara kita dengan negara-negara atau bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia itu beragam, ya, baik dari budaya, agama, ya, pulau dan lain-lain, ya, bahasa, makanan dan lain-lain. Tentu punya opini, pendapat yang berbeda-beda pula. Maka dari itu, fungsi Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa di sini harus terlihat. Seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang yang bisa membawa suatu lembaga negara harus bisa memperlihatkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dikritik, diterima, ya, jangan ada kritik, ya. Jika ada masukan terima, ya, dan diskusikan. Terus jangan sedikit baperan dan lain-lain. Padahal dalam Pancasila sendiri, ya, segala sesuatu ya memang harus bermusyawarah, mufakat, ya, sehingga ditentukan jalan-jalan yang memang bisa disepakati oleh belah pihak. Nah, ini jadi sekali lagi Pancasila sebagai pedoman hidup di sini adalah menjembatani, ya, perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk dalam perbedaan pendapat, ya, sesuatu yang memang bertolak dengan pemerintah misalnya. Perintah belum tentu juga benar juga. Kita mengkritisi pemerintah. Silakan, hak setiap warga negara. Disinilah fungsi yang sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan tetapi kita pun harus juga, ya, mempunyai sikap yang legowo ketika banyak aspirasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, kita pun harus mempunyai sifat seperti itu. Sehingga ketika ada perubahan-perubahan ya kita koreksi lagi, ya. Sebetulnya kalau dikaji perubahan simbol hal ini ketika dikaji dalam banyak perspektif kemana-mana, ya, apalagi menuju tahun 2024, ya, pasti akan ramai nih, ya. Baik, bagus, Mespa, Farisa, kemudian Brahma. Yang kedua, kemarin nih kejadian viral, ya, ada rombongan moge nih dari Bandung mau touring ke Pangandaran, nabrak 2 anak sampai mati, meninggal tuh Ciamis. Yang ingin saya tanyakan, setuju nggak kalau dibayar dengan damai sekian puluh juta selesai kasusnya? Atau memang harus berproses hukum? Coba, ada yang punya opini? Kemarin moge dari Bandung di komunitas Harley Davidson Bandung tuh, hari Sabtu kemarin tuh, nabrak anak kembar di Ciamis, kalau nggak salah, klasik Ciamis ya. Ya, nabrak anak kembar di depan sekolahnya tuh. Nah, ini ceritanya sampai meninggal, ya. Kemudian ada santunan sekian puluh juta dari komunitas. Apakah ini harus selesai atau memang harus berproses hukum? Silakan yang punya opini. Silakan. Ada? Di sini? Jentra, silakan. Oke, Hurin, silakan. Izin berpendapat Pak, kalau menurut saya harus diproses hukum karena kalau nyawa hanya dibayar dengan uang itu menurut saya tidak setimpal ya Pak. Terus juga takutnya kalau misal hal seperti itu bisa diselesaikan dengan cara damai dan hanya dengan harta, kayaknya bisa pengendara moge lainnya tuh bisa kayak menyepelekan kasusnya kayak gitu loh Pak, kayak oh berarti nggak apa-apa besok tinggal bayar uang sama damai aja gitu. Jadi menurut saya itu perlu ada proses hukum aja Pak gitu. Oke, bagus. Hurin, pendapatnya tegas. Ya, ya. Siapa yang lain? Darul, silakan. Darul atau Regina, silakan. Ya. Syahri Ramadan ada? Syahri Ramadan. Kiandra ada? Ya, Kiandra? Oke, ini ada yang angkat tangan juga nih. Muhammad, silakan. Oke, dari saya sendiri saya setuju dengan pandangannya Hurin. Jadi di Indonesia kan negara hukum. Jadi sudah sepatutnya semuanya itu harus diurus secara hukum, Pak. Seperti itu. Oke. Terima kasih Muhammad, bagus. Ya, tegas juga ya, harus ada proses hukum. Selanjutnya Farhan Aidan, ada yang disampaikan pendapatnya?
Atau Mespa lagi, silakan Mespa. Izin berpendapat Pak, sebenarnya saya kurang ngikutin berita yang itu, saya juga nggak terlalu tahu kronologis lengkapnya, tapi kalau menurut saya memang harus secara hukum sih Pak, karena emang kan kalau diproses secara hukum mungkin juga akan didenda juga atau enggak nanti ada hukuman tambahannya seperti itu, jadi paling adil emang sudah dibawa ke jalur hukum seperti itu. Oke, bagus. Oke, Parisa mau menambahkan? Silakan. Kalau menurut saya, yang dari saya tahu juga itu di baik pidana maupun perdata itu selalu ada mediasi. Walaupun kalau di pidana tidak selalu ada, tapi tergantung dari dua pihak itu menurut saya Pak. Kalau yang korbannya, keluarga korban akan menerima dan selesai tidak menuntut apa-apa, ya berarti tidak ada unsur, tidak ada hukum, tidak dilanjutkan ke proses hukum gitu. Tapi kalau memang keluarga ingin melanjutkan ke proses hukum dengan segala konsekuensi, itu ya bisa aja gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sih Pak kalau biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Aris. Nah, inilah yang saya inginkan. Jadi opini-opini seperti ini yang memang harus kita selalu literasikan kepada mahasiswa. Jadi hari Sabtu kemarin saya melihat arogansi mereka di jalan seperti apa. Kebetulan saya berpapasan ya, saya mau ke arah Tasik, ya, saya berpapasan sejalan searah ya, dia menyalip, ya, saya tahu, ya, konvoy banyak, ada kapal juga pakai sirine, ya, seolah-olah jalanan milik sendiri saja. Arogansi ya, minggir lo, ini jalanan gue karena motornya besar dan suaranya bising. Seolah-olah. Nah ini, jadi ini bukan kejadian yang pertama kali. Ini sering terjadi di negara kita. Indonesia adalah negara hukum. Cuman kelemahan dari negara kita adalah tadi, ya, ketika diselesaikan dengan cara kekeluargaan, ya, kalau pasti ada mediasi, selesai hukum. It's okay, nggak masalah ketika dua belah pihak bersepakat. Tapi, ya, pembelajaran buat masyarakat lainnya nggak ada. Seolah-olah nyawa itu selesai, gitu ya, dibayar sekian rupiah, fine, oke, sudah selesai, ya. Nah ini jadi contoh bahwa ketika masyarakat ini berkomunitas, tidak moge saja, saya yakin motor kecil pun ketika mereka ada dalam suatu kerumunan, mereka mempunyai arogansi massa yang menimbulkan, pasti di sepak bola ketika para supporter bersatu pasti akan menimbulkan arogansi, ya. Komunitas apapun ketika dalam satu kerumunan akan menghadirkan arogansi komunitas, yang ujung-ujungnya tadi akan menghadirkan pelanggaran. Nah, ini pelanggaran ini didukung oleh oknum aparat yang juga mempunyai hobi yang sama, gitu ya. Orang-orang besar, lihat pejabat-pejabat ini mungkin patroli pengawalannya memang dari lembaga negara, atau memang mereka yang membuat bajunya seperti patroli, seolah-olah jalanan itu harus dibuka, padahal urgennya enggak membuka jalanan seperti itu. Jadi simbol-simbol darurat itu hanya dipergunakan untuk satu, ya, sirine itu untuk ambulan, masalah kemanusiaan. Kedua, pejabat negara dengan kepentingan khusus. Dan ketiga, menurut saya orang idiot. Nah ini kategori ketiga ini mungkin yang digunakan cocoknya oleh orang-orang yang menggunakan sirine, tapi bukan untuk peruntukannya. Mereka touring dari Bandung ke Pangandaran kan tidak urgent, hanya untuk kesenangan mereka. Tapi begitu ada kejadian, ya, sampai menghilangkan nyawa korban, dibayar dengan puluhan juta rupiah, selesai. Saya setuju dengan tadi Kurin, ya, setuju dengan Mispa juga Parisan, ya, bahwa harus ada pembelajaran, ya, jangan sampai kasus ini berulang-ulang. Nah, ini terjadi karena masih ada sebagian warga negara kita yang tidak memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Apa itu? Ya, tenggang rasa, ya, kesadaran hukum, ketertiban. Ya, coba kalau di jalan raya macet, ya ikut macet lah. Ya, kalau tersendat ikutlah pelan-pelan di belakangnya. Jangan membuka jalanan untuk, ya, kenikmatan komunitas saja. Padahal itu jalanan umum. Ya, ini yang terjadi.
banyak kasus dulu juga di daerah Medan terjadi ya, pemukulan polisi oleh anggota komunitas dari Bandung pula. Nah ini saya belajar bahwa ternyata ya dengan masih adanya mata kuliah pendidikan Pancasila dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi tidak bisa menjamin bahwa perilaku warga negara itu bisa baik-baik saja. Nah, bagaimana kalau tidak ada gitu ya sama sekali, mau jadi apa bangsa kita ini? Jadi ini banyak ya kejadian beberapa hari terakhir terkait dengan kondisi negara. Nah, fungsi saya di sini adalah menyampaikan bahwa ini loh pendidikan Pancasila ini hadir di sini loh, nilai-nilainya di sini. Ketika kita bisa memahami, saling menghargai hak dan kewajiban kita di antara sesama anak bangsa, saya yakin arogansi di jalan nggak akan muncul. Ya, mungkin Miftah sudah merasakan, sudah pernah melihat bagaimana mereka di jalanan seperti apa. Bahkan di Jogja kemarin juga sempat ada yang berani nantang tuh di Jogja. Ya, dia berhenti di tengah jalan. Ya, di Bandung saya sempat melihat arogansi mereka, sampai polisi pun diancam-ancam oleh mereka. Nah, tapi yang di Bandung sudah diproses hukum. Ya, ini pembelajaran buat semua bahwa hukum di negara kita masih belum berjalan seperti apa yang memang seharusnya. Hukum di negara kita masih dalam stigma ya tadi, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dulu di kampus kita pernah mendengar belum? Telkom University ada kasus juga sama dulu. Ya, cuman di mahasiswa dulu kasusnya. Ada mobil terbang, ya. Jadi mahasiswa Telkom yang kos di agak sekitar luar kampus, ke kampus pakai mobil Nissan Juke, anak seorang GM, ya. Dan dia hobinya setiap hari update status dulu pakai BlackBerry ya, zamannya BlackBerry ya. Update status kecepatan mobil dashboard, ya. 200 atau 150 dia langsung screenshot, pasang status. Mungkin Tuhan punya rencana, ya, mobilnya terbang, ya, pindah jalur yang harusnya ke arah Bandung, dia harus balik ke arah Jakarta, ya, terbang mobilnya tuh. Tiba-tiba dari arah berlawanan yang dari Bandung mau ke Jakarta, ada mobil Avanza satu keluarga dari Tasik tuh. Dan di sana ada diisi oleh sepasang suami istri bersama kakeknya dan 2 orang anaknya. Itu nimpa di atasnya, terbang. Ya, dan disisakan hanya 1 balita kecil yang masih hidup. Semuanya meninggal. Ya, dan itu apa yang terjadi? Ya, berproses hukum tapi tidak di blow up. Ya, yang jelas mahasiswanya udah wisuda lah, kata tingkat kalian mungkin ya. Tapi saya melihat di sini meskipun ada proses mediasi seperti kata Farisa tadi, ini pembelajaran buat masyarakat kita ini nggak ada. Ya, seharusnya di sini memang harus ada proses yang sangat lanjut baik secara pidana maupun perdata. Ya, ini banyak kasus. Kita lihat Ahmad Dhani seperti apa, kemudian anaknya Pak Hatta Rajasa dulu berkasus mirip-mirip gitu ya, menyebabkan orang lain meninggal, tapi kasusnya nggak pernah tahu kemana ya pada saat itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kajian terhadap kasus-kasus yang terjadi dan nilai-nilai Pancasila ini, kita semakin terbuka bahwa Indonesia ini masih membutuhkan pandangan hidup ini. Ya, baik. Silakan, ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, boleh bertanya. Urin, Mutiara, silakan. Dewa, ada yang ditanyakan? Silakan. Menurut saya belum ada, Pak. Bebas, silakan. James, ada yang ditanyakan? James, Michael, Wait, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Mau topik hari ini atau memang mau keluar? Boleh, berkaitan dengan Pancasila, nanti kita analisis secara nilai-nilai kepancasilaannya. Silakan. Nurul. Oke, kemudian Farhan, ada yang tanyakan? Amelia Agatha, ada yang tanyakan? Telma ada? Belum ada, Pak. Kemudian Jentra Sukma.
Rosita Ajiza, dengar suara saya? Belum ada, Pak. Oke, Muhammad Rizky, ada yang tanyakan? Muhammad Rizky? Tidak ada? Nggak ada ya? Jadi nggak usah nongkrong. Mohon maaf, saya remove. Ya, ngapain juga nongkrong kalau nggak ada orangnya? Ya. Jadi kalau yang saya panggil lebih dari 2 kali tidak nyaut, berarti saya remove. Ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya sedikit lagi, tidak lama. Ya. Oke, jadi sambil Anda berpikir, silakan. Ya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pasti Pancasila sebagai perjanjian luhur itu. Pancasila itu sebagai jiwa bangsa dan keterjadian bangsa itu adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, kemudian Supomo dan lain-lain, dan membentuk suatu kesepakatan nasional atau kesepakatan politik, ya, political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kalau sudah bersepakat, kemudian terjadi pengesahan, ditetapkan, ya sudah, artinya sudah fix, tidak bisa boleh dirubah-rubah lagi, tidak boleh diganti-ganti lagi. Ya. Kesepakatan para pendiri bangsa tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pada saat itu mereka mengambil pilihan yang sangat tepat. Ya, bahwa Pancasila itu bukan hanya untuk zamannya mereka. Pancasila itu adalah untuk zaman masa akan datang pun masih relevan. Ya, meskipun banyak perubahan dan buktinya sudah dilakukan. Tahun 1945 ya disahkan jadi presiden sila pertama, ya, masih tetap ketuhanan yang Maha Esa, tapi agama-agama yang direstui oleh negara itu adalah ditambah lagi satu komisi. Ya, nah ini adalah bukti bahwa next ke depan bisa jadi banyak perubahan terkait dengan kondisi bangsa. Ya, Pancasilanya tetap. Tapi mungkin isi atau amandemen dari batang tubuh bisa dilakukan. Ya. Jadi bukan tidak mungkin. Yang tidak boleh itu justru adalah mengubah isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Di situ tercantum nilai dasar dari Pancasila. Jadi kalau pembukaannya dirubah, ya otomatis segalanya pun akan berubah. Seperti tahun 98 pasca reformasi, MPR melakukan amandemen 4 kali dalam Undang-Undang Dasar 45. Apa yang terjadi? Segala tata perundangan hukum politik di Indonesia pun berubah. Ya, nah sekarang kerasa dampaknya seperti apa? Ya, bahwa yang hari ini kita rasakan adalah dampak dari kebijakan salah satunya kebijakan masa lalu yang memang seperti itu. Tokoh-tokohnya masih ada. Masih hidup tapi sudah sepuh. Ya. Yang keempat, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia itu bagaimana? Nah, secara sejarah atau historis, nilai Pancasila itu sudah ada dalam adat istiadat setiap suku bangsa Indonesia. Ada dalam kebudayaan dan ada dalam agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan dulu atau memang sejak zaman peradaban ketika orang-orang di Nusantara ini ada. Misalnya sila ketuhanan. Itu sudah ada sejak zaman dulu meskipun dalam praktek dan ritual pemujaan yang beraneka ragam. Tapi dalam konteks bahwa manusia yang ada di Nusantara pada saat itu atau zaman dahulu itu mengakui adanya Tuhan. Baru ketika nilai-nilai Islam masuk ke Nusantara, ya, Islam merubah semua tatanan di negara kita. Ya, tapi itu kan
suatu hal yang memang tidak masalah. Akulturasi budaya dan integrasi budaya dari Arab, dari Gujarat, India, perdagangan ke Indonesia, dari Cina pun masuk, sehingga terjadi suatu budaya baru. Ya, lihat di Jawa, ya lihat di setiap pulau berbeda, ya, tapi tetap dalam suatu ikatan bahwa mayoritas bangsa Indonesia itu mengakui adanya Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah sumber sosiologis Pancasila. Nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara sosiologis sudah ada di dalam masyarakat ya Indonesia zaman dahulu, dan sekarang pun masih ada. Salah satunya adalah gotong royong. Nah, nilai-nilai ini di negara orang belum tentu ada. Ya. Ketika ada di daerah, apalagi di desa-desa, ketika ada yang bikin rumah, tetangga kanan kiri gotong royong, bahu-bahu. Ketika ada orang yang kesusahan atau memang ada hajatan, mereka saling menolong satu sama lain. Ini di Indonesia. Ya. Jadi secara sosiologis sudah tepat bahwa sejak dulu masyarakat kita sudah melakukan hal-hal yang mempunyai nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sumber politis Pancasila. Nah, ini yang banyak dikaji nih. Jadi nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila itu bersumber dan digali dari kearifan lokal atau lokal wisdom budaya serta pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Jadi zaman dulu pun bangsa kita sudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi secara politis dalam negeri dan luar negeri, manusia yang hidup di Indonesia zaman dulu itu sudah melakukan kegiatan politik, ya, pertukaran budaya, perdagangan, ya, perkawinan. Ini menyebabkan ya nilai-nilai kearifan lokal ini semakin ya banyak, ya. Nah, jadi secara politik kita bukan bangsa yang hanya mikirin diri sendiri atau bangsa Indonesia sendiri, tapi bangsa yang sudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Meskipun dalam keterbatasan dalam hal transportasi, ya, dulu dilakukan dengan jalur laut, dan ya, kalau sekarang lebih cepat bisa dilakukan dengan transportasi udara, darat, laut, dan lain-lain. Nah, ini ya secara politis seperti itu. Ya. Yang kelima, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ya. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Gosley atau filsafat dasar negara. Serta Pancasila itu merupakan juga weltanse atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat dasar negara karena memang mengandung alasan filosofis berdirinya suatu negara. Oleh sebab itu, setiap produk hukum di Indonesia itu harus selalu merujuk kepada nilai Pancasila. Kalau secara kita bicara tentang filosofi Gosley, berdasar filsafat negara. Tapi kalau kita bicara Pancasila sebagai weltanse yang merupakan pandangan hidup bangsa, Pancasila itu mengandung unsur-unsur ada agama, ada budaya, dan ada istiadat. Jadi semua orang yang mempunyai agama, budaya, adat istiadat yang berbeda-beda ini tidak usah risau, tidak usah gelisah, ya, karena negara hadir lewat ideologi dan undang-undangnya untuk bisa menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kehidupan kebangsaan di Indonesia ini bisa aman, damai, tentram, sejahtera. Mudah-mudahan, ya. Kita tidak bicara lagi terkait dengan siapa yang mayoritas, siapa minoritas, tapi kita bicara bagaimana kebermanfaatan semua komponen bangsa untuk kemajuan bangsa ini. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang memang ya menghargai masa lalu dan sejarah bangsa itu. Bangsa yang mau belajar, bangsa yang mau melakukan perubahan. Ya, jadi perubahan itu pasti terjadi.
tinggal bagaimana orang itu menyikapi perubahan atau bangsa kita menyikapi perubahan ini. Sekarang era digital, era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Ya. Dalam esensi Pancasila ini bagaimana? Nah, ini jangan sampai tata peraturan hukum terkait dengan kehidupan di zaman digital ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keenam, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ya. Ini ada survei dari zaman dulu, ya. Jadi jawaban dari masyarakat ditanya tentang Pancasila, ternyata jawabannya banyak yang jelek. Ada yang hafal sebagian, ada yang tidak hafal sama sekali, dan ada yang kacau menyebutkan Pancasila. Artinya masih banyak warga negara kita, ya, yang tidak memahami apalagi melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Ya. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada di dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Mereka belajar tentang Pancasila SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tapi tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Menganggap Pancasila ngapain lah belajar kayak gitu, bosan. Tapi dalam sudut pandang keilmuan, apalagi ilmu kenegaraan, ya, ini sangat penting. Bangsa yang kuat memiliki fondasi yang kuat. Rumah yang kuat dan kokoh memiliki fondasi yang kokoh. Jadi kalau negara ini punya dasar negara yang kuat, masyarakat yang sehat, kuat, insya Allah bisa menjadi negara yang besar dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Terakhir. Ini pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia karena hal-hal berikut. Mengidentikan Pancasila sebagai ideologi lain. Yang kedua, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rejim tertentu. Melemahnya pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ya, nah ini kalau bicara tentang Pancasila dulu kita ingat rejim Soeharto. Soeharto memang banyak catatan PR-nya, tapi ada hal-hal yang positif. Kalau dalam perspektif bicara tentang Pancasila dan negara. Jadi zamannya Soeharto itu ada lembaga BP7 dan program kerjanya P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Ingin menjadikan masyarakat itu memahami, mengerti dan melaksanakan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu zamannya Soeharto, 32 tahun. Dan saya hidup di zaman itu, lahir di zaman itu. Ya, jadi Soekarno akhir, masuk kekuasaan Soeharto, sampai selesai reformasi, baru berubah. Ya, jadi Pancasila sebagai ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rejim tertentu ini. Jadi kalau makanya pasca reformasi MPR mengamandemen, ya, dan mengeluarkan keputusan ketetapan terkait dengan pencabutan, ya, MPR nomor 2 tahun 78 terkait dengan P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Kalau TAP MPR-nya sudah dicabut, artinya apa? Kesepakatannya batal, ya, dan tidak dilakukan lagi dan tidak dilaksanakan lagi. Sejak saat itulah, ya, tatanan perubahan kehidupan politik hukum di Indonesia ini berubah total sampai sekarang. Sekarang memang dulu dicabut undang-undang terkait dengan Pancasila. Nah, sekarang lewat undang-undang Sidiknas, ya, tahun 2012 ini, ya, saya menginginkan bahwa belajar Pancasila, ya, tidak hanya untuk hafal saja, tapi lebih baik juga dilakukan dan juga dicontohkan sehingga masyarakat, ya, bisa menerimanya dengan baik. Oke, sampai di sini silakan, barangkali ada yang tanyakan. Silakan. Ada yang tanyakan? Bebas, silakan. Marisa, oh, Sila Muhammad Farhan, silakan.
Pak Hana mau bertanya di luar topik nggak apa-apa kan Pak? Boleh. Ini terkait kasus yang terjadi di Rusia, itu kan kayak banyak banget yang membela Rusia, kok Rusia sih, membela Ukraina gitu, maaf Pak. Nah, tapi kita juga kan tahu bahwa dari dulu itu Palestina juga ada di posisi yang sama Pak, tapi kayak kasus di Palestina itu kayak hampir diabaikan, nggak dianggap gitu Pak sama warga dunia. Itu pandangan Bapak gimana Pak terkait itu? Apakah ada diskriminasi atau apa gitu Pak? Terima kasih. Jadi itu konstelasi politik global, ya, geopolitik dunia, saya melihatnya. Jadi diawali oleh perang ideologi sebetulnya, ya, antara blok timur, blok barat. Ukraina adalah bagian dari Rusia. Tahun 90-an Uni Soviet itu pecah, ya. Ada yang jadi Bosnia, ada yang jadi Serbia, ada yang jadi Kazakhstan, ada yang jadi Chechnya, kemudian termasuk Ukraina. Negara-negara ini pecah dan memerdekakan diri sampai kemarin, ya. Nah, sudah kita tinggalkan sejarah itu. Nah, kemudian karena memang sudah zamannya reformasi, demokrasi, ada keinginan dari negara Ukraina untuk bisa masuk ke komunitas negara-negara Eropa Barat, dalam hal ini NATO dan Uni Eropa, di mana negara Ukraina dengan sumber daya yang menurut saya sangat penting, juga ingin negara mereka seperti makmur seperti negara-negara lainnya yang ada di Eropa Barat dan Amerika. Dalam hal ini Amerika sebagai pemimpinnya di situ. Ya, dalam konteks pertahanan ada NATO di situ tergabung. Ya, kan, tetapi dalam perspektif lain, ya, ada kepentingan secara politis dari negara Rusia. Rusia itu bukan negara tradisional, negara besar dan secara persenjataan juga luar biasa. Ya, ini punya kepentingan terkait dengan politik dan sumber daya alam yang ada di Ukraina. Ya, dan kemarin ditemukan juga, konon katanya sedang dibangun industri senjata biologis dengan Amerika. Nah, ini yang tidak disukai oleh Rusia, sehingga terjadilah invasi ke Ukraina. Oke, titik sampai di situ. Yang kedua, konflik Palestina dengan Israel. Sekali lagi, konflik Palestina itu dengan Israel dari zaman dulu. Dalam riwayat, kisah riwayat dalam ajaran Islam dan berbagai ajaran lain itu sudah pecah antara Bani Israel, ya, itu sudah ada zaman Nabi Musa itu, ya, dan sampai sekarang. Kenapa sih dunia tidak mendukung? Bukan tidak mendukung, ya, mayoritas Muslim di dunia itu mendukung kemerdekaan Palestina, ya, tapi juga ada kepentingan geopolitik dunia di situ, ya. Amerika punya kepentingan politis di Jazirah Arab supaya bagaimana mempertahankan hegemoninya sebagai negara adidaya lewat tangannya negara Israel. Makanya dia selalu mendukung Israel. Di sisi lain, negara Arab juga terpecah-pecah, ya. Padahal Islamnya sama-sama negara beragama Islam. Tapi cara berpikirnya negara itu beda-beda. Arab Saudi beda, Qatar beda, Emirat beda, Kuwait beda. Tapi termasuk Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia pun punya cara pandang yang berbeda, ya. Nah, menurut dalam konteks geopolitik dunia, ya, tapi dalam perspektif lokal, ya, di Indonesia sendiri, saya yakin sebagai seorang Muslim pasti mendukung Palestina, ya, itu pasti, ya. Dalam setiap kegiatan Anda lihat di Indonesia seperti apa, selalu didengung-dengungkan kita dukung Palestina, save Palestina dan lain-lain. Tapi kita pun jangan lupa, ya, kita perbaiki, kita mendukung yang di luar, dan juga kita juga perlu mengevaluasi dan memperbaiki yang di dalam. Karena di dalam negeri pun masih banyak yang harus kita selesaikan. Tapi secara moral, kita sangat mendukung kemerdekaan itu. Karena dalam sejarah, ya, kali lagi konflik Palestina bukan perang agama, ya, perang kepentingan, ya, kepentingan banyak pihak, ya, di situ. Dalam sejarah, mungkin dalam kitab-kitab yang memang Anda membaca banyak sekali, ya. Dari mana sih asalnya bangsa Israel itu, dan dari mana, tolong pelajari asalnya bangsa Palestina itu, dan apa sih yang diperjanjikan kepada bangsa Israel dalam ketika zamannya Nebukadnezar, ya. Ada 10 perintah Tuhan buat daratan Yerusalem harus seperti apa. Nah, ini Anda baca kembali. Jadi sekali lagi, kalau dilihat dalam perspektif global dan masa kini, tentu saja sekarang semua kita terujuk pada Ukraina, padahal Palestina sedang mengalami sama pecah konflik.
Tapi kita juga jangan tutup. Jadi konflik setiap negara ada. Bagaimana dengan Afghanistan? Di sana ada Taliban yang baru berkuasa. Rakyatnya pun dalam keadaan menderita pula. Kok kita diam-diam saja? Jadi di Uyghur ya ada penderitaan sesama Muslim. Kemudian di Rohingya ada penderitaan sesama Muslim. Ya, dunia pun kadang-kadang abai. Nah, itu realitas dunia dalam konteks politik global. Tapi kalau kita bicara tentang keyakinan spiritual sebagai agama Islam, Muslim, kita sangat mendukung secara moral. Ya, tapi saya akan lebih lebih suka lagi ketika bangsa ini memikirkan juga masyarakatnya di Indonesia sendiri. Ya, 250 juta bangsa Indonesia ini belum dalam kesejahteraan semuanya. Masih banyak orang-orang yang perlu kita tolong. Kita tidak melepaskan saudara kita yang di sana, masih terus mendukung, dan kita jangan melalaikan ya saudara-saudara kita yang ada di dalam negeri. Ya, itu yang saya inginkan. Sehingga apa? Dari sinilah Pancasila gitu ya, nilai Pancasila, hak dan kewajibannya seimbang. Nah, itu tadi sudah dalam secara politika bahwa Pancasila itu hadir secara politik sejak zaman dulu. Kita sudah mendukung loh, ya. Coba, kalau menurut Muhammad, tadi yang bertanya, Palestina sudah merdeka belum? Belum, Pak. Cek lagi database-nya, literasinya, cek lagi. Baik, Pak. Boleh, ya teman-teman. Itu sudah merdeka, ya presidennya ada, ya. Kenapa terus berkonflik? Nah ini saya kira ini ada perang kepentingan, bukan lagi masalah agama. Perang kepentingan di sini. Jadi kalau secara de jure dan de facto pasti diakui lah oleh umat muslim dunia bahwa Palestina sebagai suatu negara. Ya, tapi kalau secara fakta ya kita lihat ya seperti apa mereka di sana. Ini masalah perbatasan Gaza yang terus melebar yang dilakukan oleh orang Yahudi yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Ya, nah, siapa yang harus kita ingatkan? Ya di sini secara hubungan berbangsa bernegara atau secara politik ke luar negeri, Indonesia harus memposisikan diri ya tadi kita tidak berpihak kemanapun, tapi kita menolak sesuatu yang memang bertentangan dengan hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Sudah ketemu belum? Coba Mespa googling tuh, diklik Palestina merdeka tahun berapa? Coba. Saya kira sudah merdeka. Sudah ketemu? Coba bacakan yang keras. Tahun 1947, Pak. Sudah merdeka. Iya. Artinya apa? Coba, ada yang bisa interpretasikan dari kemerdekaan itu? Ada nggak? Sudah diakui sebagai suatu bangsa dan negara. Kalau secara fakta, dia punya tempat, ada masyarakatnya, punya wilayah, kemudian ada pemimpin yang berdaulat, sudah sah secara fakta. Ya, dan secara pengakuan sebagai negara lain, orang Muslim di seluruh dunia pun mengakui bahwa Palestina sebuah negara. Tapi ada banyak negara juga yang tidak mengakui karena kepentingan tadi. Amerika dan sekutunya tidak mengakui. Rusia mengakui sebagai sebuah negara, meskipun dia komunis, yang oleh umat Muslim dibenci. Ya, tapi dia Rusia kan komunis, tapi dia akan mendukung. Ya, nah itulah konstelasi dunia bahwa Palestina itu sebenarnya udah merdeka. Ya, yang karena terjadi konfliknya itu kepentingan yang abadi antara orang Yahudi, ya di sini didukung oleh Amerika. Memang Jazirah Arab ini menjanjikan ada sumber daya di sana, jadi akan selalu seperti itu, ya. Kan orang-orang Amerika selalu memerangi negara-negara di Jazirah Arab, ya. Ada dulu ada Irak, ya, ketika Saddam Hussein berkuasa pun dihancurkan. Kemudian perang dengan Iran, kemudian ada Afghanistan, kemudian ada Kuwait, ya.
ada Suriah, selalu ikut campur urusan-urusan mereka yang berkaitan dengan minyak, ya, sumber daya. Ya, intinya apa? Begitu mereka kuasai, nanti mereka keluarkan kebijakan baru yang pro Amerika, ya, ujung-ujungnya kan tadi ekspor minyak ke negara adidaya. Nah, ke sana. Jadi lihatlah perspektif konflik di Palestina ini dari berbagai aspek, ya, biar kita lebih memahami, gitu ya. Kita kalau secara spiritual, secara keyakinan tentu saja saya sangat mendukung sekali. Tapi kita juga harus melihat perspektif lain. Ya, presiden pertamanya siapa? Tadi, Maispa? Tahun 47? Sebentar Pak, ternyata banyak ini. Banyak iklan. Beda-beda setiap sumber. Coba. Parisa sudah ketemu? Belum Pak. Coba Muhammad sambil searching. Nah, Yasser Arafat, tuh ada yang bilang, ya, itu pemimpin PLO, ya. Jadi organisasi perjuangan yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ya, Yasser Arafat, ya. Tapi secara negara sudah merdeka tahun berapa tadi? Ketemu Mas Pak? Sudah ketemu? Sebetulnya yang tahun 47 itu pembagian wilayah yang dilakukan oleh PBB, ya. Jadi memang, jadi kalau bicara tentang deklarasi, ya, kemerdekaan, ini karena PBB itu banyak konflik kepentingan. Pertama, PBB kantornya ada di negara Amerika Serikat, kadang-kadang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang tidak sesuai dengan harapan warga dunia, ya. Jadi tahun 47 Palestina dan Yahudi itu dibagi wilayah, ya. Sudah ketemu jawabannya? Ya. Coba, sudah ketemu? Tahun berapa, Parisa? Tadi yang jawab Yasser Arafat, ya, sebetulnya tahun 88, ya, sudah itu diproklamasikan, ya, oleh Yasser Arafat. Jadi kalau tepatnya, kalau tidak salah 15 November tahun 1988. Ya, ini kalau sudah kemudian membentuk suatu badan yang namanya PLO, Pembebasan Palestina, ya, tokohnya juga Yasser Arafat. Jadi kalau secara fakta dan dukungan dunia, ya, negara Palestina sudah hadir, gitu ya, sebagai negara, ya. Tinggal bagaimana konflik yang di sana itu bisa diselesaikan tanpa artinya menimbulkan korban jiwa, tapi memang di perbatasan selalu timbul konflik yang memang memakan korban jiwa. Seperti kita di Indonesia antara OPM Papua dengan Tentara Nasional Indonesia. Ya, ini sederhana sekali. Sama anak bangsa saling bunuh nih, ya, di kita dengan OPM, ya. Ini kan saudara, ya. Tapi kenapa mereka baku tembak di sana? Seperti itu. Kita pun punya masalah. Ya, nah, kita lihat bahwa disinilah pentingnya kita belajar, ya, berliterasi terkait dengan, ya, banyak hal, ya. Pendidikan Pancasila hadir salah satunya untuk mengajak warga negara muda itu mempunyai cara berpikir yang tadi seperti Pak Parisa Muhammad, smart and citizen, jadi warga negara yang cerdas, ya, yang memahami hak dan kewajiban, sehingga begitu dihadapkan suatu pilihan tadi, jawaban tadi, ya, kenapa yang Palestina ini nggak didukung, yang Ukraina disuruh didukung? Itu jawabannya jangan jangan terlalu, kita jawabannya harus bisa mewakili, ya, opini. Jadi
kalau saya sebagai akademisi selalu mengedepankan jawaban-jawaban yang memang rasional dan selalu ada legal standing-nya, aturan hukumnya jelas. Ya, bagus tadi sudah ketemu, Mespa, kesimpulannya apa? Iya Pak, betul, merdeka diakui pada tanggal 15 November 1988. Ya, jadi nggak usah ribut lagi ya. Kemerdekaan itu sudah merdeka ya. Tinggal konflik kepentingan nih, ya. Coba kalau Amerikanya saja nggak ikut campur saja, nggak didukung saja, ya. Itu dari dulu udah selesai. Tapi karena memang ada kepentingan di Yahudi ini, di Israel ini, ya, makanya ya selalu berlarut-larut ya ini konflik ini, dan malahan sampai isu konflik agama. Sekali lagi, menurut saya pribadi itu bukan konflik agama. Di Israel pun ada orang Islam juga ada, ya, dan orang Palestina pun tidak semuanya beragama Islam, masih ada Nasrani di sana, ya, dan multikultur juga di sana, gitu ya. Boleh googling berapa besar jumlah penduduk Muslim di Palestina dan jumlah penganut yang lainnya. Artinya kan memang ini konflik yang tidak berkesudahan dari zaman peradaban sejarah masa lalu yang lampau sekali, ratusan tahun yang lalu sampai saat ini selalu berkonflik, dan itu dicatat dalam Al-Quran semua konflik-konflik tersebut. Tinggal kita sebagai generasi muda harus mengedepankan akal sehat kita untuk bisa memilah dan memilih, ya, seperti itu. Bagus tadi jawabannya Farisa Muhammad. Silakan, ada yang tanyakan lagi? Oke, ini ada chat sebentar, ya. Oke, dari Naufal Arif, ada yang tanyakan? Untuk saat ini sepertinya belum Pak, sudah cukup. Jadi Naufal tadi Yasser Arafat ya tokoh ya, dia tokoh Palestina yang sangat terhormat, ya, kemana-mana selalu bawa senjata di pinggangnya, ya, karena memang sudah sepuh juga meninggal. Jadi seangkatan dengan Soeharto ya, dia dulu dia memimpin bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan. Eranya Soeharto ya, Yasser Arafat ini. Jadi orangnya sering pakai sorban, pakai baju tentara, selalu di pinggangnya bawa pistol, ya, brewokan, ya. Pokoknya karismatik, ya. Dia memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oke, silakan, ada yang tanyakan lagi? Silakan. Akila Bintang, ada yang tanyakan? Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya mengingatkan bagi yang belum mengirimkan file-file tugas dengan alasan besar jumlah filenya, boleh menggunakan link Google Drive atau memang mau dikirimkan via email ke saya, tidak masalah, ya. Yang jelas ada nama Anda, NIM, dan kelas, ya. Ini masih beberapa orang yang belum menyerahkan. Saya lihat di LMS seperti itu masih ada yang bolong-bolong, ya. Farisa sudah? Oke. Mespa sudah? Sudah Pak. Mudah-mudahan yang lain sudah, ya. Jadi bagi yang belum, silakan, masih ada waktu untuk melengkapi konten-konten di pertemuan ketiga, yang nanti akan saya ambil sebagai nilai, ya, bagian dari komponen nilai, ya. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan. Cukup? Ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, terima kasih atensi dan perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan yang sebentar ini bisa membawa Anda menambah